Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan penggunaan admin prodi ya untuk masing-masing admin prodi website Winsa. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa langsung masuk ke winsa.id/dapur untuk ke halaman loginnya. Lalu Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password yang selama ini Bapak Ibu gunakan ya sebagai admin prodi. Jadi di sini saya menggunakan data contoh untuk prodi sastra mesin ya. Passwordnya, masukkan password, habis itu kita klik aja saya bukan robot ya. Setelah itu remember me, diklik jangan lupa. Habis itu klik login. Nah, setelah login Bapak Ibu ya, itu bisa melihat di sebelah kiri itu ada 3 data ya. Ada program studi, mata kuliah dan juga dosen. Kita masuk ke program studi dulu ya. Di sini Bapak Ibu program studi, kalau di sini tampilan awalnya itu adalah program studi semua di Winsa ya, semua di Winsa. Karena kita belum punya program studi kita sebagai sastra mesin ya, jadi kita bisa add new program studi. Tapi Bapak Ibu di akunnya masing-masing nanti itu sudah ada program studinya masing-masing, jadi tinggal diedit saja. Seperti itu. Jadi di sini kita masukkan ya nama nama prodi kita ya. Kita sebagai contoh aja yaitu sastra mesin. Nah, di sini ada data-data prodinya. Setelah kita mengisikan nama, habis itu kita memasukkan untuk data-data prodinya ya. Jadi data-data prodi ini bisa disesuaikan dengan kurikulum, dokumen kurikulum yang sebelumnya sudah diberikan sama LPM mungkin ya, atau bisa dokumen kurikulum sesuai yang terbaru. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Di sini saya ambil contoh ya, untuk data prodinya misalkan kita masukkan visi ya. Visi dari sastra mesin. Misalkan menjadi program studi sastra mesin yang unggul dan bertaraf internasional. Nah, di sini visi kita masukkan. Untuk misi kita Bapak Ibu, kita bisa pertama langsung aja isinya yaitu menjadi sastra mesin yang unggul. Terus nomor 2 menjadi Nah, ini disesuaikan aja sama dokumen dari kurikulum Bapak Ibu. Lalu untuk misalkan deskripsi prodi ya. Deskripsi prodi bisa diisikan. Lalu untuk tanggal berdirinya ya, misalkan saya gunakan tanggal sekarang, tapi Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kurikulum. Nah, di sini gelarnya kita bisa masukkan ya, gelar yang nanti akan diperoleh mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah ini atau mengikuti bukan mata kuliah tapi prodi ini ya. Ya, ya, misalkan saya gunakan SSM, Sarjana Sastra Mesin. Nah, tinggal diisikan gelarnya. Terus memasukkan total SKS, total keseluruhan ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan total minimum SKS yang ditempuh oleh prodi tersebut ya. Jadi misalkan saya di sini mengisikan 250 SKS. Jadi mahasiswa untuk keseluruhan total harus menempuh sebanyak 250 ya. 250. Nah, lalu untuk memasukkan prospek karir ya, Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai dengan data kurikulum atau Bapak Ibu bisa menyesuaikannya lagi ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Tinggal diisikan aja fakultasnya terus selanjutnya yaitu fasilitasnya. Fasilitasnya Bapak Ibu bisa mengisikan tinggal copy paste dari dokumen kurikulum ya. Fasilitasnya apa saja? Fasilitas 1, fasilitas 2, DSB ya dan sebagainya. Lalu untuk akreditasi Bapak Ibu bisa pilih di sini eh, eh, terkait dengan akreditasinya. Untuk akreditasi A, B, dan C ini nanti kita update dari admin, tapi Bapak Ibu bisa pilih sementara di sini. Misalkan akreditasinya sudah unggul.
Nah, di sini Bapak Ibu nomor SK harus diisi ya. Nomor SK harus diisi. Kita ambil contoh seperti ini, nomor SK yang tertera di dokumen akreditasinya Bapak Ibu. Lalu di sini selanjutnya yaitu dokumen SK akreditasi prodi. Bapak Ibu bisa upload ya, bisa berupa PDF ya. Bisa berupa PDF dengan maksimal 2 MB, maksimal filenya ya. Apabila misalkan kebesaran nanti bisa dikompres dulu, dimasukkan saja, lalu pilih kaprodinya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini kaprodinya, saya ambil contoh. Oke, kaprodi dan sekprodinya kita pilih dari data dosen. Bisa memilih ya dosen-dosennya siapa saja dari prodi ini. Misalkan saya ambil satu. Bisa memilih banyak ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Bisa memilih banyak, sesuaikan saja dengan kurikulumnya. Lalu di sini Bapak Ibu list mata kuliah prodi. Nah, list mata kuliah prodi ini Bapak Ibu kalau misalkan sudah membuat nanti di halaman mata kuliah, itu nanti sudah tertera. Tapi karena kita belum membuat mata kuliah, kita kosongkan terlebih dahulu saja. Karena nanti kita tinggal hanya pilih. Ya, misalkan ingin mencari ya pemrograman. Sorry. Nah, di sini kita bisa memilih ya sesuai dengan prodinya masing-masing. Tapi itu nanti kita buat dulu di mata kuliah. Ya. Jadi ini kita bisa kosongkan dulu. Lalu kita ke jenjang studi, itu mau jenjang studinya prodi ini itu untuk apa ya? Untuk sarjana, magister ya. Lalu terkait dengan link video prodinya, kita memasukkan link videonya ya. Link video dari profil prodinya. Lalu untuk jumlah mahasiswa aktif untuk sekarang kita bisa menyesuaikan saja dengan data sekarang ya. Bapak Ibu semua di mahasiswa aktifnya di prodi masing-masing itu ada berapa? Misalkan kalau di sastra mesin misalkan ada 2.200 mahasiswa yang aktif untuk saat ini. Seperti itu. Lalu juga lokasi kampus ya. Lokasi kampus Bapak Ibu bisa pilih misalkan di Ahmad Yani. Lalu untuk durasi studi Bapak Ibu bisa pilih ya selama 4 tahun misalkan. Lalu link Instagramnya prodinya itu apa? Link YouTube-nya juga, link YouTube channel ya. Lalu juga link Facebook-nya juga dimasukkan. Nah, di sini masukkan saja emailnya yang dimiliki oleh prodi. Itu. Lalu juga terkait dengan kontak person WA, kontak person diisikan berupa link ya. wa.me/nomor WA-nya misalkan. Seperti ini. Selanjutnya untuk fakultas itu kita pilih prodi ini itu mau ke fakultas mana. Seperti itu Bapak. Jadi seperti contoh sebelumnya kita sudah membuat fakultas teknik terapan ya. Jadi saya ingin memasukkan prodi sastra mesin ini ke fakultas teknik terapan. Seperti itu. Jadi kita tinggal pilih aja ke fakultas teknik terapan. Oke, lalu scroll ke atas Bapak Ibu. Di sini ada data-data selanjutnya ya. Di sini fakultas kita mengisikan lagi ya. Di sini karena belum ada kita kosongkan dulu tapi Bapak Ibu bisa mengisikan ya. Nanti ya. Dipilih fakultasnya, habis itu jenjang akademiknya kita pilih sarjana, kita sesuaikan aja, kita samakan ya. Kampusnya Ahmad Yani. Dan juga fitur image ini adalah bisa dimasukkan untuk logo prodinya ya. Logo prodinya kita bisa memasukkan Bapak Ibu ya. Bisa diupload saja untuk logo prodinya. Misalkan saya ambil contoh logonya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita bisa tinggal publish saja, publish. Oke. Kalau misalkan kita lihat di program studi Bapak Ibu,
kita sudah punya prodi kita sendiri ya, yaitu sastra mesin. Ya. Kalau misalkan kita klik all, itu kita bisa melihat semua program studi yang ada di UINSA, tapi kita tidak bisa mengedit, kita hanya bisa nge-view saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat halaman sastra mesinnya, Bapak Ibu bisa klik ya di permalink ini ya. Ini adalah halaman program studinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman program studi Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu setelah kita membuat program studi, ya, ada langkah selanjutnya yaitu memasukkan dosen kita, Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada list dosen dan juga nanti di akun Bapak Ibu masing-masing itu sudah ada dosen yang tersambung, ya, dosen yang terhubung dengan akun prodinya Bapak Ibu. Karena di sini hanya data contoh dan kita belum buat dosennya itu siapa aja datanya. Jadi kita bisa klik add new dosen. Nah, misalkan di sini saya ada contoh ya Bapak Ibu ya. Di sini saya masukkan namanya. Dosennya siapa? Nama dosen. Nama beserta gelarnya ya. Nama beserta gelarnya. Lalu selanjutnya setelah mengisi nama kita mengisikan data-datanya, yaitu di sini ada NIP ya. Kita masukkan NIP, kita masukkan NIDN-nya, terus jenis kelaminnya, terus biosingkatnya ya. Biosingkat kita bisa mengisikan ya. Nah, ini buat bionya yang membranding diri, menjual dalam tanda kutip ya. Homebase fakultas, karena dosen ini homebase-nya itu adalah di Prodi Sastra Mesin, jadi kita di Fakultas Teknik Terapan. Jadi homebase fakultas disesuaikan dengan fakultas prodinya. Lalu prodi mengajar, ya, Bapak Ibu bisa memasukkan misalkan di sini, misalkan dosen ini hanya mengajar di sastra mesin, ya berarti ya sudah, ini dosen sastra mesin gitu. Kalau misalkan di sini bisa mengajarkan bisa mengajar juga di prodi sastra Indonesia, tinggal dimasukkan aja. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya yaitu memasukkan link Google Scholar ya. Google Scholar dosen ini dimasukkannya berbentuk link, full linknya ya. Dan juga link Sintanya kita masukkan. Oke, kita masukkan. Setelah itu di sini sebelah kanan itu ada rumpun ilmu ya Bapak Ibu. Rumpun ilmu itu adalah atau bahasa lainnya yaitu adalah bidang keahliannya. Bapak Ibu bisa memasukkan ya di sini ya. Bidang keahliannya. Misalkan di sini keahliannya yaitu ada pertama bahasa teknik, terus ada dokumentasi rekayasa. Seperti itu. Lalu untuk di feature image di bagian dosen itu adalah foto dari dosennya Bapak Ibu. Ya. Saya ambil contoh di sini. Ya, foto dosennya misalkan ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, kita bisa langsung saja publish. Nah, di sini halaman dosennya itu ya ini. Winsa jadi /dosen/ nama dari dosennya ya. Nah, tetapi misalkan linknya ingin dirubah hanya untuk nama biasa ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Yang dimana spasinya diganti strip ya. Rina strip Wahyuni misalkan. Seperti itu. Lalu kita klik update aja. Maka linknya Bapak dosen dari prodi ini yaitu adalah ini linknya, link halamannya ya. Nah, di link halamannya ini kita bisa melihat di sini sudah tertera masing-masing link halamannya dosennya masing-masing seperti itu. Nah, karena kita sudah buat di sini kita bisa lihat, nah ini adalah list dosen kita, Bapak Ibu. List dosen dari prodi sastra mesin. Tetapi kita belum menghubungkan nih dosen ini masuk
ke prodi mana gitu kan. Kita cek dulu di program studi kita di sastra mesin ya. Sastra mesin, habis itu kita scroll ke bawah, lalu kita pilih list dosen prodi. Karena di sini belum ada, tadi kita juga baru buat dosennya. Lalu kita bisa memasukkan ya, Bu Rina Wahyuni. Nah, ini kita tinggal tambah aja. Seperti itu. Lalu kita tinggal update lagi. Nah, jadi dosen Ibu Rina Wahyuni tadi itu sudah terhubung dengan apa itu namanya? Prodi Sastra Mesin. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita lihat di sini dosen dan staf, di sini sudah terhubung ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, sudah terhubung di sini. Di halaman prodi sastra mesinnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menyeting yaitu mata kuliah. Karena di halaman sastra mesin ini kan kita belum menghubungkan mata kuliah ya. Dan juga kita belum punya mata kuliah, jadi kita bisa klik all mata kuliah. All mata kuliah, kalau misalkan tampilan Bapak Ibu masih melihat secara keseluruhan, berarti Bapak Ibu belum punya mata kuliah dari sastra mesin. Maka dari itu kita bisa klik add new mata kuliah di sini. Lalu kita masukkan contoh satu ya, Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin memasukkan pertama contoh ya, pengantar sastra mesin untuk prodinya. Untuk mata kuliah pertama, saya masukkan kode mata kuliahnya. Ini disesuaikan dengan kurikulum masing-masing di dokumen kurikulumnya. Ya, deskripsi kuliah ini dimasukkan saja. Masukkan deskripsi kuliahnya. Nah, di sini juga ada media pembelajaran, masukkan media pembelajarannya. Jumlah SKS-nya biasanya kalau enggak 2 itu 3 biasanya ya. Di sini saya anggap 3 aja. Lalu untuk jenis mata kuliah ya, kita bisa pilih ini tipe kuliahnya, jenis mata kuliahnya itu wajib atau peminatan, W untuk wajib, P untuk peminatan. Lalu untuk koordinator mata kuliahnya ini bisa dipilih, misalkan koordinatornya yaitu yang sudah kita buat tadi ya. Misalkan koordinator bisa lebih dari satu. Lalu untuk dosen mata kuliahnya juga kita bisa buatkan untuk dosen mata kuliahnya itu siapa saja yang mengajar mata kuliah ini misalkan. Ini hanya misalkan saja, hanya contoh ya Bapak Ibu. Lalu pokok bahasan, kita tinggal masukkan pokok bahasan kuliahnya. Lalu di sini juga ada pustaka, masukkan data pustakanya sesuaikan dengan kurikulum. Sesuaikan dengan kurikulum. Lalu selanjutnya di sini ada mata kuliah MBKM. Jadi di sini kita bisa memilih Bapak Ibu, mata kuliah ini itu bisa di MBKM-kan atau tidak ya. Kalau misalkan tidak, kita tidak usah centang, tapi kalau misalkan ya mata kuliah ini tuh bisa melakukan MBKM, kita bisa tinggal centang saja. Nah, metode penilaian ini hanya berupa deskripsi atau narasi singkat saja Bapak Ibu ya. Misalkan metode penilaiannya itu terdapat UTS dan UAS yang berupa praktikum. Seperti itu. Ini hanya narasi saja. Lalu metode pembelajaran, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada 3, on campus, online sama hybrid. Ya. Tapi di sini kita buat contoh yang metode pembelajarannya yaitu di kampus ya. Lalu di sini ada prasyarat mata kuliah ya. Prasyarat mata kuliah ini misalkan di mata kuliah pengantar teknik mesin ini pengantar sastra mesin ini itu harus memuat atau harus menyelesaikan dulu mata kuliah bahasa Indonesia. Itu bisa dipilih Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan belum ada ya dikosongkan saja. Level mata kuliah kita bisa pilih sarjana. Lalu di sini Bapak Ibu sebelah kanan di atas ada kurikulum ya. Kita bisa pilih mata kuliah ini itu kurikulum tahun berapa. Habis itu untuk semester berapa Bapak Ibu. Misalkan untuk semester 1 ya. Kita bisa publish. Nah,
Di sini Bapak Ibu, linknya seperti biasa kita sudah buatkan ya, sudah otomatis terbuat. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah halaman detail untuk mata kuliah dari sastra mesin ya, salah satunya ini. Tetapi setelah kita buat sama seperti tadi, sama seperti dosen tadi, kita belum menghubungkan ya. Kita belum menghubungkan pengantar sastra mesin ini belum menghubungkan mata kuliah pengantar sastra teknik ini ke dalam prodi sastra mesin. Seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke halaman program studi, pilih sastra mesin, masuk ke bawah atau scroll ke bawah di bagian list mata kuliah prodi. Ya. Misalkan sastra. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Kita tinggal pilih saja Bapak Ibu. Habis itu kita tinggal publish. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk menginputkan datanya, Bapak Ibu nggak perlu satu-satu harus menghubungkan dulu, tetapi kita bisa secara bundle ya. Secara bundle itu maksudnya secara langsung berhubungan ya. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan mau mengisi data dosennya dulu keseluruhan di dosen prodi sastra mesin ini siapa saja, Bapak Ibu bisa meng-add dulu semuanya, habis itu baru dihubungkan ke prodinya. Lalu misalkan di mata kuliahnya juga, Bapak Ibu bisa mengisikan mata kuliah dari semester 1 sampai 8 itu apa aja, habis itu baru bisa dihubungkan di program studinya tadi. Seperti itu, bisa dibundle untuk menghubungkannya. Jadi untuk menghubungkannya, saran saya itu di terakhir-terakhir saja. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, di halaman prodi kita, karena kita sudah buat tadi, kita refresh. Nah, di sini sudah terupdate datanya, ya Bapak Ibu, sesuai dengan data-data yang sudah kita isi sebelumnya. Di kurikulum juga sudah muncul, ya. Misalkan kurikulum semester 1 itu pengantar sastra teknik mesin. Kalau misalkan kita bisa klik, ya, itu menuju ke halaman detail mata kuliahnya. Detail mata kuliahnya. Ini, ya seperti ini. Kalau misalkan kita back, kita bisa lihat lagi dosen dan stafnya, ya. Dosen-dosen dari prodinya ini itu siapa saja. Dosen program studi ini adalah dosen yang mengajar di prodi ini, seperti itu. Data fasilitasnya kita sudah isikan, prospek karir juga sudah diisikan. Jadi itu adalah untuk melakukan pengisian data terkait dengan data program studi ya. Jadi untuk admin program studi, di sini ada yang 3 yang perlu diperhatikan, yaitu program studi, mata kuliah, dan juga dosennya. Seperti itu. Oke, jadi itu aja tutorial dari kami untuk admin program studi ya Bapak Ibu. Semoga datanya bisa langsung kita kerjakan dan juga kita bisa langsung update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.